Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Assalamualaikum ijabah ada dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan mulai membahas ayat pertama di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah meletakkan ayat ini di permulaan Al-Quran mengandung isyarat bahwa jika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, hendaknya dimulai dengan Al-Basmalah. Allah sendiri telah berfirman ketika menurunkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi bacalah dengan Al-Basmalah, dengan menyebut nama Allah. Dan ini kemudian juga ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk wahyu berikutnya, di mana diletakkan di dalam Al-Quran ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin ibadin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhfa fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu akan hilang barokahnya, terputus barokahnya. Rasul juga mengajarkan pada kita semua, apabila kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, beliau memberikan contoh basmalah tersendiri. Ketika kita mau tidur, beliau ajarkan Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati. Ketika kita akan makan, Rasul mengatakan Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tanganmu, tangan kananmu, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Ada bismillahnya sendiri. Ketika kita akan bepergian, ada tuntunan basmalahnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ketika kita akan menguburkan jenazah, ada bismillahnya sendiri. Bismillah ala millati Rasulillah. Ketika kita mulai tawaf atau sampai di Hajar Aswad, kita membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Juga ketika kita melempar jumroh sama Bismillah ya Allahu Akbar. Ketika kita berhubungan suami istri, ada bismillahnya sendiri. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ketika kita meruqyah,
ada bismillahnya sendiri. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ishtaraita, wahai Muhammad, apakah ada yang sakit di badanmu?" Rasul menjawab, "Ya." Lalu Jibril mengatakan, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika," dan seterusnya. Beliau juga pernah meruqyah sahabatnya, bahkan itu biasa. Ketika ada sahabatnya yang sakit diruqyah, beliau mengeluarkan ludahnya kemudian mencolek tanah. Setelah tanah dicolek bercampur dengan ludah, beliau baca, "Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina." Dengan nama Allah, menggunakan tanah bumi kami, dengan dicampur ludah sebahagian kami, disembuhkanlah orang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami. Begitulah bismillah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apabila ternyata bismillah tadi kita tidak hafal, mau tidur bismillah tadi tidak hafal karena mungkin dari kecil tidak pernah mengaji, pada itu pelajaran anak-anak SD atau TK, ganti saja dengan bismillahirrahmanirrahim. Hendak makan kita lupa dengan bismillahnya seperti apa, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau bepergian kita lupa bacaan bismillahnya seperti apa, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mengubur jenazah kita lupa bismillahnya, baca saja bismillahirrahmanirrahim. Mulai tawaf kita lupa, bismillahirrahmanirrahim. Lempar jumrah kita lupa, bismillahirrahmanirrahim. Mau meruqyah kita lupa, ganti dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah komandannya semua basmalah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memudahkan kita semua. Hamba-hamba yang melihatkan, apa sih kira-kira hikmahnya kita membaca bismillah? Rahasianya apa di belakang baca bismillah? Pertama ingin saya sampaikan bahwa menurut keterangan dalam hadis dikatakan bahwa orang yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman. Bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, awal man kataba bismillahirrahmanirrahim Sulaiman alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan bahwa orang yang pertama menulis bismillahirrahmanirrahim itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam kitab Al-Awail karya Al-Imam At-Tabrani, ini adalah kitab yang menyebutkan tentang berbagai perkara yang pertama dilakukan dan terjadi. Kitab Al-Awail karya At-Tabrani, kita tahu At-Tabrani punya Al-Ma'ajim, ada Mu'jam Kabir, ada Mu'jam Awsat, dan ada Mu'jam Shaghir. Mu'jam Kabir di belakang ada 35 jilid, Mu'jam Awsatnya ada sekitar 17 jilid, 11 jilid, dan Shaghirnya 1 jilid. Nah ini salah satunya. Masih ada kitab yang lain, kitab doa dan sebagainya karya At-Tabrani. Nah, apa kira-kira rahasia kehebatan dari basmalah ini? Cukup buat kita yang pertama tentang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihi wasallam berkirim surat kepada Balqis karena mendengar kabar ada seorang ratu yang sangat luar biasa, kerajaannya besar, Sulaiman menulis surat. Apa isi suratnya? Di Al-Quran, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu 'alayya wa'tuni muslimin." Surat ini datangnya dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alla ta'alu 'alayya, kamu jangan sombong di atasku, jangan sombong di hadapanku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kamu semua kepadaku dalam keadaan menyerah. Ini surat ini tantangan kepada Balqis. Kasar kelihatannya suratnya. Ketika surat ini diterima,
Balkis dan pasukannya yang dikenal sangat keras menghadapi musuh-musuhnya berbeda. Begitu dibaca suratnya, gemetar Balkis, lunglai tubuhnya, gemetar badannya, sampai-sampai pasukannya mengatakan, nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki ma famdu limadza ta'muri. Kami ini pasukan super power dan senjata kami sangat lengkap, pengalaman perang kami juga banyak, perintah Tuhan yang pegang, silakan pertimbangkan apa yang harus kami lakukan. Nantang perang mereka. Mereka tidak tahu bahwa baru kali ini Balkis merasakan gemetar karena membaca surat yang di suratnya ada al-basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat itu ampuh? Kenapa Bismillah itu ampuh? Karena yang menulisnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang artinya nembus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Bismillah, siapapun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, hatinya nembus tulus kepada Allah, niscaya akan ampuh Bismillahnya. Apakah cuma Nabi Sulaiman? Tidak. Kita pernah baca dalam sejarah Nabi kita sendiri, di mana Rasulullah SAW pernah nulis ada 2 surat. Saya akan bacakan. Yang pertama surat ditujukan kepada Heraklius atau Kaisar Rum. Rasul tulis, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah. Satu keterangan mengatakan Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakl azimir Rum, atau ila Kaisar sahib Rum, salamun ala man ittaba'a al-huda, amma ba'du fa inni ad'uka bi i'adat Islam aslim taslam yu'tika Allah ajraka marratain wa in tawallayta fa inna 'alayka ismal alisiyin wa ya ahla kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la ta'budu illa la na'budu illa Allah wa la nushrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Perhatikan surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Muhammad Rasulullah, ditujukan kepada Heraklius, Kaisar penguasa Romawi. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Bersama ini aku menunjukkan kepada Anda agar Anda masuk Islam. Masuklah Islam, niscaya Anda selamat. Dan Allah akan memberi Anda dengan 2 pahala. Namun jika Anda berpaling, maka Anda menanggung dosa orang-orang Harisi. Hai ahlu kitab, marilah kamu semua kepada satu kalimat yang sama di antara kita dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak mensyirikkan Dia dengan suatu apapun juga, dan tidak menjadikan sebagian kita menjadi Tuhan sebagian yang lain selain Allah. Maka jika kamu semua berpaling, saksikanlah kami orang-orang yang berserah diri beragama Islam. Satu lagi surat kepada Kisra. Suratnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Kisra azim Faris, salamun ala man ittaba'al huda, dan seterusnya. Kedua surat ini dimulai dengan bismillah, tetapi sikap sang penerima berbeda. Oleh yang pertama, ketika suratnya diterima dan dijelaskan oleh yang datang membawanya, lalu sang raja menghormati dengan sebaik-baiknya sang pembawa surat tadi. Tapi yang kedua beda. Begitu suratnya diserahkan, yang ada bismillahnya tadi, disobek oleh sang raja tadi, oleh sang kaisar tadi, dilaporkan kepada Rasulullah. Yang pertama, akan dipanjangkan kekuasaannya. Yang kedua, yang menyobek suratmu
Allah akan koyak istananya. Apa yang terjadi? Benar. Sepeninggal Rasulullah SAW, Kisra ini kerajaannya hancur bubar, yaitu pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Lihat, orang yang menganggap enteng menghinakan bismillah dihinakan oleh Allah. Merobekkan bismillah, dirobek istananya oleh Rasulullah. Hamba Allah dimuliakan. Tidak usah terlalu banyak bahasan kita. Ini saja sudah cukup. Cuman yang jadi masalah bagaimana supaya bismillah itu ampuh. Supaya bismillah itu ampuh, maka orang yang membaca basmalahnya, orang yang menuliskan basmalahnya itu hendaknya dia hatinya ikut punya rahman dan rahim pada umat manusia. Karena apa? Sekali kita menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka sebenarnya batin kita ini harus mempola. Berani-berani mewakili Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semestinya sikapmu terhadap umat manusia pun kau asih dan sayang. Nanti kita akan bahas tentang apa mana Rahman dan Rahim, apa mana Rafah dan Rahmah. Kalau kita hitung jumlah terdapat di dalam Al-Basmalah itu ada 19 huruf. Angka 1 adalah angka paling rendah, 9 adalah paling tinggi. 19 ini mengingatkan kita semua, alaiha tis'ata asyar, bahwa di neraka nanti ada malaikat Zabaniyah, tukang larak, tukang nyeret, tukang borgol. Orang yang masuk ke dalam neraka itu jumlahnya 19. Maka ada ahli isyarat. Itu salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, man arada ayyunjiyahu Allahu min az-zabaniyati at-tas'at ashar falyaqra bismillahirrahmanirrahim wa yaj'alu Allahu lahu min kulli habbin minha jannatan min kulli wahid, jannatan min kulli wahid. Maaf, ini jannah bukan jannah. Saya ulangi, man arada ayyunjiyahu Allahu min az-zabaniyati at-tas'at ashar falyaqra bismillahirrahmanirrahim fayaj'alu Allahu lahu min kulli harbin minha jannatan min kulli wahid. Siapa orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari bengisnya malaikat Zabaniyah yang 19 orang itu, hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, mentradisikan baca Bismillah dalam segala keadaan. Maka Allah akan menjadikan daripadanya untuk dia pada setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi tameng, jadi apa namanya, ya tameng yang bisa menjaga dari siksaan malaikat yang 19 huruf, satu hurufnya melawan satu malaikat, 19 huruf satu hurufnya melayani malaikat, 19 huruf satu hurufnya membentengi dari siksaan malaikat Zabaniyah. Luar biasa ini Bismillah. Maka biasakanlah kita dalam mengerjakan segala sesuatu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma memang sekali lagi, ketika kita mengucapkan satu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka mestinya kita merebut nama tadi, merebut sifat tadi untuk kita pasang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Bukankah Nabi pernah mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang penyayang itu akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah oleh kamu semua, semua manusia yang ada di bumi.
yarhamkum man fis sama, niscaya kamu akan disayang yang di langit. Mudah-mudahan maslahat. Mari kita tradisikan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.